Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Widi Dongtian, Rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa? Apa kabar para dosen pengampu mata kuliah di Universitas Pelita Bangsa? Dan tak lupa, apa kabar seluruh pemirsa yang budiman? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin. Baik, izinkan kali ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang mungkin berguna untuk rekan-rekan dan pemirsa semuanya, yaitu mengenai mengonlinekan website project orang lain dari domain kita. Jadi nanti di sini akan kita sampaikan beberapa teknik supaya website yang merupakan project dari rekan mahasiswa atau dari rekan yang lain, jika belum mempunyai domain, nanti bisa kita onlinekan dari domain yang kita miliki. Sebagai saran, alangkah baiknya kalau seorang mahasiswa atau mahasiswi di tiap universitas dianjurkan untuk memiliki domain, sehingga saat kita ingin mengonlinekan hasil proyek yang kita hasilkan atau yang kita buat, nantinya tidak akan menemui kendala. Walaupun ada alternatif lain, yaitu mengonlinekan website proyek kita jika tidak punya domain dengan domain milik orang lain. Baik, adapun syarat pertama untuk mengonlinekan website project dari orang lain atau rekan mahasiswa yang lain, yaitu kita harus memiliki fileship, baik itu fileship tiap halaman website maupun fileship dari database. Sebagai contoh, di sini ada seorang rekan mahasiswa yang meminta tolong mengonlinekan hasil karyanya supaya nanti hasil dan dinikmati oleh seluruh pengguna internet di seluruh dunia. Ini saya sudah meminta fileshipnya. Ini SPK_karyawan_ship. Dan nanti kita download, kemudian kita save, dan hasilnya nanti bisa kita lihat di folder download. Kita buka dulu. Ada di mana fileship yang rekan kita kirim tadi? Oh, ternyata tersimpan di dokumen ya rekan. Ini ada SPK_karyawan_ship. Nah, setelah itu, selain fileship yang SPK karyawan_ship ini, kita membutuhkan nanti di dalamnya, kita klik, kita buka. Kemudian SPK karyawan folder ini kita klik. Nah, kita cari SPK_karyawan.SQL nya. Nah, ini kita klik kanan, kemudian kita copy file to clipboard. Oke. Dan nanti silakan rekan-rekan, file ini file database ya rekan. File database-nya ini kita simpan, terserah di mana rekan-rekan mau menyimpannya. Bisa di download di folder download atau folder yang lainnya atau folder dokumen. Dan di sini saya simpan di folder download. Oke, SPC download. Nah, ini di folder download. Kemudian karena saya mau mengonlinekan website project dari rekan mahasiswa yang lain, maka saya harus menuju ke link URL domain yang saya miliki.
Jadi link URL domain yang saya miliki udah saya simpan, yaitu kita menuju di kontrol panelnya. Nah, jadi nanti suatu saat rekan-rekan membutuhkan video bagaimana Pak untuk membuat domain yang berbayar, dan nanti insya Allah kedepannya akan saya berikan video. Berikut contoh-contoh alternatif hosting-hosting yang bisa rekan gunakan untuk membuat domain. Nanti setelah kita punya membuat domain dari sebuah web hosting, kita akan diberikan alamat, dan ini domain kita ya, https Riyadi Simpati Web ID. Kemudian nanti di dalamnya ada juga tempat untuk menghosting karya kita, yaitu yang berbentuk website. Nah, ini kita diberikan link alamat untuk menghosting web project kita yang kita sebut dengan cPanel, halaman cPanel. Di sini yang saya punya adalah https:// kemudian /Riyadi Simpati Web ID cPanel. Oke, kita lanjutkan proses menghosting website project dari teman kita tadi. Kita buka cPanel. Maaf, dengan sinyal HP agar lebih kuat, karena sinyal wifi saya di rumah ini terbatas penggunaannya rekan-rekan. Bentar, mau saya ganti dulu dengan sinyal dari reguler dari handphone. Oke, sinyal udah tergantikan. Kemudian ini alamat cPanelnya, loginnya. Nanti rekan-rekan juga perlu mendaftar ini ya, kalau misalnya punya domain sendiri. Ini karena berhubung domain milik saya, maka yang perlu tahu passwordnya saya. Terus nama penggunanya ini Riyadi, kata sandinya. Kemudian kita masuk ke cPanel. Untuk pertama kalinya kita tadi sudah menerima file zip website project. Kita lihat sejenak di folder dokumen. Di folder dokumen kita tadi sudah menerima file zip website project dari rekan mahasiswa yang diberi nama spk_karyawan zip. Nah, ini nanti kita upload ke cPanel domain saya tadi. Oke, kita menuju ke halaman cPanel my domain lagi. Di sini kita pilih pengelola file. Nah, caranya kita klik public HTML. Oke, untuk menghosting file zip tadi. Kemudian klik folder. Dan di sini kita ketikkan nama file zip-nya tadi. Tadi apa namanya? Kita cek. Kita cek. Nah, ini namanya penulisannya harus sama ya rekan-rekan. Kalau di sini spk_karyawan.zip, kita nulisnya juga dengan huruf kecil semua. Kita nulisnya nanti di web hostingnya atau di cPanelnya harus juga mengikuti yang seperti ini. Tidak boleh ada beda sedikit pun. Oke, kita menuju cPanel lagi. Tadi tulisannya spk huruf kecil semua _karyawan. Nah, indikasi zipnya nggak usah ditulis. Kemudian buat folder baru. Begitu kita klik folder baru, nanti dia akan muncul di area publik HTML ini. Oke, berhubung saya sudah membuatnya di sini, maka di sini tidak perlu. Nah, setelah kita klik buat folder, kita cek di sini.
muncul ya kan, SPK underscore karyawan. Oke. Nah ini kalau kita buka, nah dia ada di dalamnya file-file tiap halaman ya kan. Kemudian ada juga nanti yang namanya berikut aset-asetnya nih, ada dalam gambar-gambarnya, logo-logonya, semuanya komplit. Oke. Nah, kalau hanya cukup begini, kalau misalnya di sini indeksnya adalah HTML, langsung bisa diproses ya kan. Oke. Tapi kalau di sini berhubung hanya masih berupa PHP, yaitu yang membutuhkan database, makanya kita perlu adanya proses upload juga database ke hosting yang cPanel yang kita miliki ini. Oke. Sekarang kita memproses database-nya. Kita lihat database-nya tadi tersimpan saya simpan di download. Nah ini ya kan, database-nya spk underscore karyawan.sql. Oke, ini kita upload ke domain kita, yaitu di cPanel. Oke, lanjut. Berarti kita menuju ke database, karena kita akan memproses database. Nah di sini tadi sesuaikan juga ya kan namanya. Di sini udah ada username saya. Baru kita lanjutkan tadi file zip database-nya namanya spk underscore karyawan. Oke. Terus buat database. Klik buat database. Oke. Nanti dia akan menyimpan di bawah sini. Nah, kalau udah diklik buat database, nanti dia akan menyimpan di bawah sini. Nah ini ada ya DC underscore spk underscore karyawan. Oke. Kemudian langkah selanjutnya kita menuju ke pengguna database. Nah, tadi kan kita membuat nama database nih. Berikutnya untuk memproses penggunanya, kita juga perlu mendaftarkan yang nama dari database tadi. Oke. Di sini berarti Priyadisi sesuai yang tadi namanya SPK. Ini di sini bebas ya kan. Tapi username tetap harus sesuai nama username yang kita pakai sebelumnya. Oke, Priyadisi underscore. Nah di sini boleh bebas, tapi untuk biar nggak membingungkan server, mending kita kasih nama sesuai dengan nama database kita. Oke, spk underscore karyawan. Oke, dan nanti di sini buat pengguna. Nanti dia akan terdaftar. Misalnya di sini saya ulang ya, buat pengguna. Kata sali cocok. Dan nanti setelah membuat pengguna begini, kita akan diminta untuk setting privilege. Setting privilege itu ya nanti diklik semua aja, semuanya aja. Oh maaf, ini prosesnya bukan ini ya kan, yang di bawahnya. Di sini tetap Priyadisi ya. Priyadisi. Proses berikutnya tadi adalah setelah pembuatan database, nama database, kita tambah pengguna ke database. Oke. Nah ini kita isi ini. Oke. Terus database-nya kita isi dengan nama database yang baru tadi. Oke. Baru kita
tambah. Nah, nanti ini sebelumnya di sini checklistnya nggak ada semua ya kan? Ini checklistnya kosong semua. Nah, checklist ini nanti kita checklist semua. Kita checklist. Kemudian baru kita membuat perubahan. Klik ban. Nah, nanti checklist ini semua akan terdaftar. Oke. Database, buat database baru udah. Tadi namanya Riyadisi _SPK _karyawan. Kemudian langkah berikutnya buat pengguna, yaitu di sini tadi Riyadisi _ kita pilih yang baru kita daftar, database yang baru kita daftarkan tadi, Riyadisi _SPK karyawan. Terus yang bawahnya database ini kita isi dengan nama database yang kita daftar lagi, yaitu Riyadisi SPK karyawan, kemudian tambah, baru di setting privilege. Oke. Jadi upload fellowship-nya sudah, upload database-nya ke domain kita di cPanel udah. Kemudian langkah berikutnya adalah kita perlu menyeting koneksi config-nya dari nama proyek tadi, yang SPK karyawan ini ya. Kita klik, kemudian kita cari file halaman yang berhubungan dengan koneksi database, biasanya bernama config PHP gitu, atau dinamakan yang lain ya. Nah, di sini di luar ini nggak ada, coba kita cari yang config ini. Kebetulan rekan kita memuat file koneksi PHP-nya di dalam folder tersendiri. Kemudian ini kita klik kanan, kemudian edit. Nah, ini sebelumnya tidak seperti ini ya rekan, tidak seperti ini. Di sini kadang-kadang aslinya localhost, terus di sini root, terus di sini password, terus di sini nama database-nya juga belum ada. Nah, ini kita isi ya rekan, sesuai yang kita daftarkan tadi. Usernya adalah Riyadisi _SPK _karyawan misalnya. Kemudian passwordnya yang sesuai kita daftarkan pertama kali tadi. Oke. Terus nama database-nya ya sesuai dengan nama database yang kita kerjakan tadi, yang kita daftarkan tadi. Kemudian kita simpan perubahan, kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita lihat kalau yang punya saya ini kan sudah saya indeksasi sendiri rekan-rekan. Jadi untuk melihat jadi saya sarankan untuk rekan-rekan nanti boleh diindeksasi atau boleh berdiri bebas terserah, tapi di sini saya sudah indeks tersendiri, yaitu di halaman login yang saya menerapkan keamanan dari Google. Nah, ini login Riyadiweb ini adalah indeksasi saya rekan-rekan untuk memasukkan proyek-proyek website yang sudah saya buat atau yang rekan-rekan buat. Ini coba kita tengok sejenak biar ada gambaran. Ya, ini tidak wajib ya rekan, indeksasi ini. Nah, indeksasi kita lakukan di sini. Nah, kita lihat saya buat alamat sendiri, linknya untuk website yang rekan mahasiswa kirimkan fileshipnya dan database-nya ke saya tadi. Nah, ini ya rekan, udah saya buat di sini. Tadi ada SPK _karyawan. Nah, ini saya buatkan alamat linknya adalah seperti ini di dalam domain kita.
sebagai catatan dalam pembuatan indeks ini halaman utama adalah kalau indeks PHP ya indeks PHP, kalau indeks HTML indeks HTML. Tapi kan dari rekan tadi adalah indeks PHP, makanya di sini indeks PHP. Nah kalau di sini misalnya mengandung spasi SPK spasi karyawan gitu, di sini cukup kita berikan tanda seperti di atas ini persen 20 baru karyawan gitu. Nah, karena berhubung ini tidak ada spasi, maka bisa kita tuliskan secara langsung https /spk_spk_karyawan _indeks PHP target blank buka dashboard. Oke. Prosesnya udah selesai. Nyoba kita running website dan yang dari rekan kita tadi. Nah ini alamat ini kita kan sebentar. Nah ini alamat yang tadi kita copy paste ya, alamat indeksasi yang kita buat tadi. Nah ini https bukan yang ini tadi ya, yang dari rekan tadi yang SPK karyawan. Yang ini https Riyadi Simpati. Nah ini kita Ctrl C, terus kemudian kita coba kita buka di browser. Dia sudah bisa running atau belum? Nah, di sini Ctrl V. Oke, coba kita running. Udah online apa belum? Nah, ternyata berhasil ya kan? Online ya. Nah, online ini adalah tampilan tiap halamannya. Ini dashboardnya. Ini halaman karyawan, ini halaman kriteria, halaman nilai, halaman hasil. Terus dashboard ini ada halaman utama. Oke. Nah, file ini nanti bisa kita copy paste alamat URL ini. Kemudian kita bagikan ke rekan mahasiswa yang membagikan karya websitenya kepada kita yang berupa filezip dan database SQL dalam berupa zip juga ke kita. Cukup yang saya nilai yang cukup agak ribet di bagian setting database ya kan. Kita harus hati-hati karena di database itu proses hostingnya agak sedikit perlu kehati-hatian. Ya, semuanya emang harus hati-hati sih. Baik, itulah informasi yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mengenai bagaimana cara mengonlinekan website punya orang lain menggunakan host domain yang kita miliki. Saran saya apabila rekan-rekan untuk bisa menghosting karya sendiri tanpa perwakilan orang lain, saya harapkan mulai saat ini, apalagi rekan-rekan yang bagian jurusan IT, untuk punya domain, baik itu yang gratis maupun yang berbayar. Namun saya sarankan mending kita yang berbayar karena fitur-fiturnya lebih lengkap, lebih modern, tidak seperti ya domain yang gratis. Oke, kiranya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lain waktu, dan mohon maaf atas kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.